Di episode kali ini, gua bakalan update isu terbaru seputar 3 pemain berlabel Timnas. Iya, lo nggak salah dengar, 3 pemain berlabel Timnas yang beberapa hari ini namanya itu sering banget dibahas di berbagai kanal, di berbagai media dan berbagai artikel. Yang pertama yaitu Beckham Putra atau Etam yang ini akhirnya dipanggil masuk ke skuad timnas Indonesia untuk mengikuti program training center. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, ada isu tentang Elkan Bagot yang mungkin lo semua juga tahu. Beberapa hari ini banyak pertanyaan muncul kenapa nama Elkan Bagot itu tidak dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Dan yang ketiga, isu tentang Tom Haye yang kabarnya ini dia sedang diminati dan akan dalam waktu dekat kemungkinan akan bergabung dengan salah satu klub besar asal Indonesia. Nah, lo pasti penasaran, jadi jangan di skip, tonton sampai habis. Oke, yang pertama gue mau mulai bahas tentang Beckham Putra atau Etam. Etam ini akhirnya dia masuk ke timnas Indonesia. Dia ikut training center karena dia menggantikan Septian Bagaskara, pemain Dewa United yang gagal masuk timnas karena cedera. Jadi pemanggilan Etam ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Coach Patrick melalui YouTube Timnas Indonesia. Jadi di situ Coach Patrick bilang dia sangat senang dengan bergabungnya Etam. Karena apa? Karena Etam ini dianggapnya bisa mengisi berbagai posisi. Jadi kita juga tahu, anak-anak Boboto semua juga tahu bahwa Etam ini dia kan termasuk tipikal gelandang kreatif ya. Artinya dia bisa bermain di banyak posisi, tidak hanya di sektor sayap, dia juga bisa jadi sektor gelandang serang. Bahkan kalau gue pernah lihat datanya, dia pernah juga main di gelandang tengah dan bertahan. Dan itu sama bagusnya. Nah, dan gue juga punya beberapa aspek penilaian yang menurut gue kenapa Etam ini cukup layak masuk ke timnas Indonesia saat ini. Meskipun banyak orang bilang usianya masih muda, masih belum mateng gitu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, paling nggak dengan dia ikut training center, dia ketemu dengan pemain-pemain senior, pemain-pemain diaspora, pasti lebih banyak knowledge yang bisa dia bagikan. Nah, jadi yang alasan pertama tentu peran Etam di Persib Bandung musim ini jelas luar biasa ya. Mungkin lo semua sepakat bahwa musim ini dia bermain lebih baik dibanding musim sebelumnya. Jadi statistik juga dia sudah cetak 6 gol, kemudian 3 assist, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk pemain muda usia baru 23 tahun dan bermain di sektor gelandang serang bukan striker. Jadi luar biasa. Kemudian juga dia bisa bermain di berbagai lini, berbagai posisi. Nah, ini yang dibutuhin sama coach Patrick Kluivert. Apalagi kita tahu Orat Mangun nggak bisa main, artinya uh, timnas kita kekurangan Marceng juga tidak bisa main, artinya timnas kita ini kekurangan pemain-pemain yang punya kreasi untuk menciptakan peluang-peluang di sektor depan. Maka dengan masuknya si Etam ini, mudah-mudahan bisa menjadi opsi tersendiri. Selain tentunya kita masih punya Egy Maulana Fikri. Jadi semakin banyak pemain-pemain Liga 1 yang dilirik oleh Coach Kluivert dan itu menjadi nilai positif untuk klub-klub di Liga 1 itu sendiri. Terutama Persib Bandung yang selama ini banyak orang bertanya-tanya kenapa ya kok tim juara nggak ada perwakilan di timnas. Nah sekarang sudah terjawab dan mudah-mudahan tidak ada lagi nih polarisasi yang berkaitan seperti itu. Nah itu tadi soal Etam. Kemudian gue masuk yang kedua nih, yaitu terkait teka-teki kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil membela timnas. Banyak yang bilang sudah ganti pelatih, kenapa ya tetap nggak dipanggil gitu. Jadi ternyata di sini Coach Patrick di YouTube Timnas Indonesia juga udah bilang, setelah dia ditunjuk oleh Erick Thohir untuk melatih timnas, um, dia langsung ketemu nih dengan beberapa pemain, termasuk salah satunya adalah Elkan Bagot. Dia sudah diskusi langsung dan disampaikan bahwa memang Elkan untuk sekarang fokusnya masih seputar posisi inti dulu. Dia mau jaga posisi intinya di klubnya ya. Kita tahu dia main di klub Liga 2, Liga Inggris yang luar biasa keras.
harus stamina harus fit, artinya kalau dia nggak fit ya dia nggak bisa dipasang gitu, dan ketika dia nggak dipasang, besar kemungkinan dia akan diganti oleh pemain lain. Makanya, di sini Elkan mau fokus di situ dulu. Nah, kalau gue lihat, dari umurnya juga kan masih muda ya, dan gue agak aneh kalau ada orang bilang Elkan ini nggak nasionalis, Bro. Elkan ini pure WNI, dia bukan diaspora, bukan, naturalisasi, dia pure WNI. Dari umur 17 dia sudah WNI, dan lu inget nggak waktu timnas dulu pemainnya masih belum sebagus sekarang, Elkan tuh udah pilih jadi WNI. Jadi gue rasa agak aneh kalau pertimbangannya Elkan udah nggak nasionalis tuh, menurut gue udahlah, buang statement yang kayak begitu-gitu tuh, itu hanya menciptakan polarisasi, perpecahan. Ya tentu kita semua berharap siapapun itu yang terbaik bisa masuk. Termasuk waktu Emil Audiero masuk, banyak yang nolak, tapi gue termasuk yang mendukung. Kenapa? Karena Emil punya skill, punya kemampuan, sama dengan Elkan. Kemampuan dia tuh dibutuhin buat timnas kita supaya lolos ke Piala Dunia. Itu dulu deh, lo nggak usah bicara kemana-mana. Bicaranya ke situ dulu, bicara bangsa, bicara nasionalisme. Jadi clear ya, bukan karena ada masalah atau apapun, memang Elkan ini lebih pengen fokus dulu untuk masuk ke squad intinya di timnya dia sekarang. Nah, itu yang kedua. Nah, gue masuk yang ketiga nih, ini menarik banget nih. Yaitu kabar tentang Tom Haye yang dikabarkan oleh beberapa akun sepak bola, itu dia jadi incaran beberapa klub di Liga 1. Bahkan kabarnya salah satu klub itu adalah Persija Jakarta. Nah, ini lo mungkin banyak yang nggak tahu ya. Jadi gue juga kemarin habis browsing-browsing, gue sempat baca-baca, salah satu klub yang tertarik adalah Persija. Nah, memang kita tahu ya, kontraknya si Tom Haye dengan Almer City ini bakalan habis di tanggal 30 Juni. Artinya setelah 30 Juni dia free transfer. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya di musim kemarin dengan Almer ini, Almer kan degradasi ya, tapi dia tuh selalu tampil bagus. Dari 29 pertandingan, sebanyak 25 kali itu starting 11, artinya 83% tampil sebagai pilihan utama, dan selalu memainkan 76% menit dari seluruh laga yang dimainkan oleh Almer City. Dia menjadi pemain yang paling sibuk di situ, pemain dengan rata-rata nilai terbaik di situ, bahkan di transfer market dia nomor satu tuh di klub Almer City itu. Artinya kualitasnya bagus. Sayangnya di Almer dia ketemu striker-striker yang ya kualitasnya yang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa memanfaatin umpan-umpan yang dikasih oleh Tom Haye. Usianya 30 tahun, sebenarnya sudah lewat dikit dari masa emas pemain bola, yaitu 27-28, tapi umpan-umpannya masih bagus. Nah, gajinya juga sebenarnya nggak terlalu besar. Artinya cukup make sense kalau masuk ke klub-klub di Indonesia, misalnya kayak Persib, atau bahkan Persija, atau bahkan Bali United, itu masih masuk akal lah. Tapi kalau gue pribadi, terus terang gue Jackmania juga. Tapi gue sih berharapnya entar lagi deh ya. Maksudnya mending 2 atau 3 tahun lagi dia bisa main di kancah Eropa, atau dia main di Liga Jepang misalnya, turun sedikit gitu. Jadi jangan langsung ke Indonesia gitu. Mungkin di usia 34, 35 dia masih oke lah. Karena kan dia tipikal gelandang yang bukan yang lari-lari gitu ya. Dia tipikal gelandang yang stylish. Artinya tidak perlu banyak lari, umpan-umpannya aja yang bergerak bagus. Nah, jadi yang kayak gitu. Jadi gue harap dia bisa nanti kayak Luka Modric gitu di usia 38, 39 masih top perform. Ya gue harap Indonesia kita punya itu di diri Tom Haye itu sendiri. Nah, itu tadi 3 pemain timnas updateannya yang bisa gue share ke lo semua. Sekali lagi kalau lo punya pertanyaan, saran, kritik, tanggapan, lo bisa tulis di kolom komentar. Gue pamit undur diri dulu. Bye.